Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, alhamdulillah kita kembali akan mengulas matan Al-Ghaya wa Taqrib yang disusun oleh Al-Qadi Abu Syuja membahas fikih Syafi'i. Kita akan melihat kembali dalam pembahasan sholat, yaitu kita akan melihat bahasan setelah kita mengenal tentang rukun-rukun sholat, yang dimana jika rukun ini tidak ada maka sholatnya tidak ada, atau ketika lupa dalam satu rakaat maka rakaat itu jadi gugur. Sekarang kita akan beralih kepada pembahasan sunnah sholat yang disampaikan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Beliau mengatakan bahwasanya sunnah sholat, atau di sini yang pertama kali beliau bahas adalah dikenal dengan sunnah ab'ad, karena sunnah sholat dalam mazhab Syafi'i itu terbagi menjadi dua. Sunnah sholat sekali lagi dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hay'ah. Kami ulang, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Nanti ada konsekuensi yang berbeda dari kedua sunnah ini. Kalau sunnah ab'ad ditinggalkan mesti ada sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Dia boleh meneruskan sholatnya sampai selesai. Tapi kalau sunnah ab'ad itu ditinggalkan, maka nanti konsekuensinya nanti di akhir ketika salam nanti ada sujud sahwi. Nanti akan beliau lebih jelaskan secara rinci ketika membahas tentang masalah sujud sahwi. Namun kita akan lihat di sini terlebih dahulu apa saja yang termasuk sunnah yang disebut dengan sunnah ab'ad. Abu Syuja mengatakan sunnah ab'ad ini terletak sebelum kita melaksanakan sholat. Di sini ada ini ketika kita melaksanakan sholat, yaitu sunnah ab'ad. Di sini ada dua. Ini ketika kita melaksanakan sholat, di sini ada dua. Yaitu yang pertama yang termasuk sunnah ab'ad adalah tasyahud awal. Di sini tasyahud awal atau tahiyat awal di sini tidak termasuk rukun. Tidak termasuk rukun. Artinya jika seorang itu sudah di rakaat kedua, kemudian saat akan tahiyat dia langsung bangkit ke rakaat ketiga, maka yang dia tinggalkan dari tahiyat awal ini dia tidak perlu kembali. Dia tidak perlu kembali, tapi dia melanjutkan rakaat ketiga. Kalau ada rakaat keempat dia lanjutkan rakaat keempat, baru terakhir ketika di akhir sholat baru ada sujud sahwi. Baru ada sujud sahwi. Tasyahud awal di sini termasuk sunnah ab'ad. Termasuk sunnah ab'ad. Nah, itu yang pertama. Jadi yang termasuk sunnah ab'ad itu adalah tahiyat atau tasyahud awal. Kemudian yang kedua yang termasuk sunnah ab'ad lagi adalah kunut. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah doa kunut. Dan dalam mazhab Syafi'i yang disyariatkan itu ada dua. Yang pertama adalah kunut subuh secara rutin, dan yang kedua adalah kunut pada saat witir. Kunut subuh secara rutin, dan yang kedua adalah kunut witir, dan ini dilakukan finis fisani min syahri Ramadan, yaitu pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan, yaitu setelah tanggal 15 dari bulan Ramadan. Setelah tanggal 15 dari bulan Ramadan. Nah, di sini kita lihat yang termasuk sunnah ab'ad lagi adalah kunut. Sunnah ab'ad sini adalah kunut. Untuk kunut witir ini masyru'. Tapi di sini para ulama berselisih pendapat apakah dibaca hanya di bulan Ramadan saja setelah separuh Ramadan, ataukah boleh dirutinkan setiap saat. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat di sini sunnah kunut witir di sini ini boleh dirutinkan setiap saat. Jadi bukan hanya setelah separuh dari bulan Ramadan, boleh dirutinkan setiap saat. Karena Nabi SAW itu pernah mengajarkan kepada cucunya tentang kunut witir ini. Nabi SAW mengajarkan ketika kunut itu membaca Allahumma hadini fiman hadait dan seterusnya. Dan di situ beliau tidak katakan bahwasanya kunut witir itu hanya khusus setelah separuh dari bulan Ramadan. Maka di sini pendapat yang lebih kuat, kunut witir ini boleh dibaca setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi boleh di hari-hari yang lainnya juga. Nah, sekarang masalahnya adalah kunut subuh. Kunut subuh ini bagaimana hukumnya? Perlu diketahui bahwasanya para ulama, yaitu ulama mazhab, itu berselisih pendapat dalam masalah ini. Jadi bukan hanya ini pendapat sebagian golongan saja. Namun di sini para ulama berselisih pendapat. Ada mazhab Syafi'i di sini masyru', menyatakan masyru' artinya dituntunkan untuk membaca kunut subuh. Bahkan ini termasuk sunnah ab'ad. Artinya kalau ditinggalkan ada sujud sahwi.
Namun kalau kita lihat nanti tentang masalah sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i itu dihukumi sunnah. Intinya di sini Syafi'i ya itu menganggap ada kunut subuh, ini boleh dirutinkan setiap subuh. Ya, pendapat yang lainnya mengatakan tidak demikian ya. Bahkan yang menyatakan tidak masyru' ini diantaranya adalah mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik ya, itu tidaklah masyru' kunut subuh. Walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini karena kita mempertimbangkan hadis ya, diantaranya hadis yang jadi dukungan adanya kunut subuh itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika dia bangkit dari ruku dalam salat subuh pada rakaat kedua ya, beliau mengangkat tangannya lalu berdoa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya. Dan kesimpulannya di sini ya, kalau kita menilik atau meninjau ya penelitian para ulama hadis ini adalah hadis yang lemah. Ini jadikan dalil, namun sayangnya hadisnya itu hadis yang lemah. Walau alam ya, jadi pendapat yang lebih tepat kunut subuh itu tidak dirutinkan. Yang ada ya itu adalah kunut nawazil, kunut nazila, yaitu ketika terjadi bencana besar di tengah-tengah kaum muslimin maka dirutinkan. Namun bukan hanya sholat subuh saja, boleh pada sholat maghrib, boleh pada sholat isya. Ya, ini dikenal dengan kunut nawazil, kunut nazila, yaitu ketika kaum muslimin tertimpa musibah besar. Jadi di sini kunut subuh intinya tadi tidak disyariatkan, inilah pendapat yang lebih kuat. Namun bagaimana kita menyikapi orang yang membaca kunut subuh kita sebagai makmum? Apakah kita mengaminkan? Pendapat yang lebih tepat di sini adalah tetap mengaminkan. Karena apa? Ini akan lebih menyatukan hati kaum muslimin, ya tidak saling cekcok ketika berjamaah. Dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Imam Ahmad ketika ditanya ada imam yang mengangkat tangan untuk kunut subuh, apakah kita juga mengangkat tangan? Imam Ahmad jawab iya, mengangkat tangan. Ya, Imam Ahmad berpendapat tetap mengangkat tangan jika ada imam yang kunut subuh. Ya, karena apa di sini? Biar kaum muslimin ini bersatu, ya. Karena ini dalam masalah yang ada perselisihan dalam masalah pemahaman hadis. Ya, mungkin sebagian ulama tadi ada yang menyetujui hadis tersebut dan ya wallahu alam pendapat yang lebih tepat adalah hadis tersebut yang bicarakan tentang kunut subuh secara rutin adalah hadis yang lemah. Bahkan Nabi SAW sendiri, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang mulia tidak merutinkan kunut subuh tersebut. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang menyebutkan hal ini. Demikian. Jadi sunnah abad kesimpulannya ada dua. Ya, yang pertama adalah tahiyat awal atau tasyahud awal, dan yang kedua adalah kunut. Kunut di sini ada dua macam, ya kunut subuh. Ini menurut mazhab Syafi'i, namun yang lebih tepat tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kunut witir, dan ini boleh dibaca setiap saat menurut pendapat yang rajih atau yang paling kuat. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.